Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Digital Sinyal Processing atas nama Burhanuddin NIM 25131.001. Soal yang pertama adalah bagaimanakah gambaran sistem block diagram untuk sisi transmitter daripada DSP. Yang pertama ada demodulation ASK. Blok pertama ini berfungsi untuk menerjemahkan sinyal carrier untuk menjadi sinyal informasi. Jika terdapat frekuensi 2 kHz, maka sinyal digital bernilai 1, dan jika frekuensi 0, sinyal digital dianggap 0. Sehingga output dari demodulation ASK adalah sinyal digital 0 dan 1. Perlu diketahui sinyal digital ini adalah sinyal informasi, dan sinyal carrier adalah sinyal pembawa. Di sini sudah diberi keterangan ini 2 kHz ini dapat dari mana? Ini dapat dari di sini sudah ditetapkan bahwa frekuensi carrier-nya sebesar 2 kHz. Kemudian ada namanya digital to analog. Ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Mohon maaf, ini saya keliru tulis dengan proses kuantisasi sinyal sehingga didapatkan sinyal analog daripada output digital to analog ini. Low pass filter berfungsi untuk menghilangkan noise agar didapatkan sinyal audio yang murni sesuai dengan sinyal input. Kemudian ada amplifier. Amplifier ini berfungsi untuk menguatkan sinyal audio untuk memperkuat gain, dan yang terakhir loudspeaker untuk merubah getaran listrik menjadi getaran suara. Jadi amplifier ini adalah proses penguatan karena output dari digital to analog ini sebesar 0 sampai 5 volt itu belum bisa untuk mengangkat speaker. Maka dibutuhkan penguatan tegangan agar bisa diaplikasikan ke speaker sehingga kita bisa mendengarkan suara tersebut. Lanjut ke soal nomor 2, bagaimanakah gambaran sistem blok diagram untuk sisi receiver-nya atau penerima. Berarti di dalam sisi receiver terdapat yang pertama adalah mikrofon, berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi getaran listrik. Adapun sinyal suara tersebut dari mikrofon memiliki amplitudo sebesar 0 sampai 10 mV. Kemudian ada sinyal conditioner, berfungsi untuk menguatkan tegangan dari mikrofon dari 0 sampai 10 mV menjadi 0 sampai 5 volt. Kemudian ada anti-aliasing filter, berfungsi untuk memurnikan sinyal suara dari noise dengan filter low pass atau low pass filter. Analog to digital berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi digital, dan modulasi ASK berfungsi untuk memodulasikan sinyal digital. Modulasi ASK menggunakan osilator dengan frekuensi 2 kHz sebagai sinyal carrier. Maka jika ada frekuensi sebesar sinyal dengan frekuensi 2 kHz, maka dianggap 1 untuk sinyal digital, dan frekuensi sebesar 0 Hz dianggap 0 pada sinyal digital. Perlu diketahui bahwa sinyal digital ini 1 dan 0 ini adalah sinyal informasi, dan sinyal dengan frekuensi 2 kHz ini adalah sinyal pembawa atau frekuensi pembawa atau frekuensi carrier. Pokoknya sinyal pembawa lah. Berarti ada dua, ada pembawa dan sinyal informasi, dan sinyal informasi ini disisipkan di sinyal carrier. Ini. Kemudian soal nomor 3, apakah fungsi sinyal conditioner pada sistem DSP? Sinyal conditioner merupakan instrumen setelah mikrofon. Berarti setelah mikrofon ada sinyal conditioner. Sinyal input pada kasus ini mikrofon memiliki tegangan yang kecil 0 sampai 10 mV. Tegangan yang sangat kecil tersebut belum layak diproses pada analog to digital converter atau ADC. Dikarenakan ADC membutuhkan sinyal dengan tegangan 0 sampai 5 volt agar proses kuantisasinya maksimal dan tidak ada sinyal informasi yang hilang. Bisa disebut proses sinyal conditioner adalah mengolah sinyal input menjadi sinyal yang lebih kuat amplitudenya agar dapat diproses analog to digital converter. Tentunya tujuannya adalah agar tidak ada sinyal yang hilang ketika diproses di analog to digital. Kemudian soal nomor 4, berapakah gain yang optimal untuk amplifier pada sinyal conditionernya? Jadi di sini sudah diberi keterangan ya. Keterangan bahwa mikrofonnya ini memiliki 10 mV. 10 mV dari mikrofon 10 mV. Terus sinyal ADC ini
input dari sinyal ADC ini harus ada 5 volt. Maka sinyal ADC input tadi dibagi sinyal mikrofon dihasilkan 500 penguatan tegangan agar dari 10 mV ini menjadi 5 volt peak to peak. Untuk 5 dibagi 0,010 500 dibutuhkan 500 penguatan tegangan. Kemudian kita akumulasikan ke gain, maka didapatkan 53,8 desibel. Maka dibutuhkan 500 kali penguatan dari sinyal mikrofon agar sinyal tersebut dapat diolah oleh ADC dan gain sebesar 53,8. Oke. Kemudian untuk soal yang terakhir, untuk mengurangi gangguan sebelum sinyal masuk ke ADC, berapakah nilai cut off frekuensi pada filter yang digunakan pada sinyal konvensionernya? Di sini sudah ada keterangannya bahwa ini menggunakan sampling rate 8 kHz. Maka dapat diketahui informasinya itu 2 kHz atau 2000 Hz. Maka kok 2 sih? 8 frekuensi samplingnya itu 8. Maka sinyal informasinya itu 4. Maka cut off low pass filternya 4 kHz. Maka bisa ditetapkan pada kasus ini menggunakan low pass filter sebesar 4 kHz untuk nilai cut off-nya sebelum diolah oleh analog to digital converter. Tentu tujuan dari filter ini adalah untuk menghilangkan noise yang bisa entah itu frekuensi harmonisa atau frekuensi yang disebabkan oleh komponen-komponen elektrik yang kurang baik. Terus nomor 6, berapakah volume data digital yang dihasilkan oleh ADC untuk sistem DSP tersebut setiap 1 menitnya? Jadi di sini sudah ada keterangannya, sampling rate-nya itu 8 kHz dan kuantisasi ADC-nya adalah 16 bit. Maka kita hitung saja. Frekuensi samplingnya tadi 8 kHz atau 8000 Hz. Bitnya tadi, kuantisasinya tadi 16 bit. Jumlah salurannya ini saya menggunakan 1, bukan stereo. Kalau stereo 2. Dikali waktu, satuannya detik. Maka dihasilkan 7.680.000 bit atau 7,680 MB. Jadi volume data digital yang dihasilkan oleh ADC sebesar 7,680 megabit per menit. Kurang lebih itu yang saya presentasikan untuk tugas saya. Saya kira cukup. Sekian dari saya atas nama Burhanuddin. Mohon maaf jika tugas saya ini masih kurang baik atau ada kekurangannya ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.